Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, dan kita memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siang ini berkat rahmat Allah kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jumat ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan yang akan kita lalui saat kita menempuh kehidupan akhirat nanti. Jemaah Jumat rahimakumullah, kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal, lebih lama, lebih abadi dibanding dengan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan akhirat itu sangat panjang. Ada 7 fase atau tahap yang akan kita lalui, dan setiap fase-fasenya itu merupakan rentangan waktu yang sangat panjang. Satu hari di akhirat itu nanti, sebagaimana Allah katakan dalam surat As-Sajdah, itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Hari itu satu harinya sama dengan 1000 tahun saat kita berada di dunia ini. Jemaah rahimakumullah, kehidupan akhirat itu kita mulai ketika kita telah meninggal, berpisah roh dengan jasad kita. Dan tahap pertama yang akan kita lalui namanya adalah alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur atau alam barzakh itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa
ia akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan alam kubur itu baru tahap awal. Jadi kalau ada orang mengatakan ketika mau melepas jenazah, kita lepas saudara kita ini ke tempat beristirahatan terakhir, maka itu keliru. Alam kubur itu bukan tempat beristirahatan terakhir, tapi baru terminal pertama, fase pertama yang kita lalui saat kita menempuh kehidupan akhirat. Bagaimana kondisi kehidupan di alam barzakh itu? Nabi menjelaskan kondisi di alam barzakh atau alam kubur itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, alam barzakh atau alam kubur itu akan menjadi raudatan min riyadil jannah. Ia akan menjadi laksana taman-taman sorga. Kemungkinan kedua, dia akan menjadi hufratan min hufratin niran. Dia akan menjadi terowongan neraka. Kapan itu? Tak kala kita ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir tentang siapa Tuhan kita, apa agama kita, siapa nabi kita, dan apa kitab suci kita. Maka ketika kita mampu menjawab pertanyaan ini, maka alam barzakh atau alam kubur kita akan menjadi raudatan min riyadil jannah, akan menjadi laksana taman-taman surga. Dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Tetapi ketika kita tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat tentang siapa Tuhan kita, apa agama kita, siapa nabi kita, dan apa kitab suci kita, maka Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, Allah akan menyempitkan kuburan yang sesempit-sempitnya sampai meluluh lantakkan tulang belulangnya. Lalu akan Allah bukakan salah satu pintu neraka, Allah alirkan panasnya kepadanya, maka jadilah alam kuburnya itu seperti hufratan min hufratin niran, yaitu laksana terowongan neraka. Fase kedua yang akan kita lalui adalah hari berbangkit. Hari berbangkit itu setelah dunia ini kiamat. Tak kala malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet yang kedua, maka seluruh yang hidup yang berada di alam kubur atau alam barzakh akan dibangkit. Wa bu'thira ma fil kubur, kata Allah dalam surat Al-Adiyah, akan dibangkitlah semua yang ada di alam kubur. Dan dari alam kubur atau yang disebut tadi hari berbangkit, manusia akan digiring menuju fase yang ketiga dalam perjalanan yang cukup panjang, yang kata Rasulullah mencapai ribuan tahun perjalanan akhirat. Fase yang ketiga itu namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam suatu tempat yang sangat luas, karena semua manusia yang pernah hidup ke dunia sejak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kondisi padang mahsyar itu, kata Rasulullah, matahari sehasta di atas kepala, membuat benak kita meleleh, sehingga padang mahsyar itu nanti akan menjadi lautan yang sangat panas. Lalu apa yang kita lalui di padang mahsyar? Kata Rasulullah, kepada kita akan ditanyakan 4 pertanyaan. Pertama, tentang umur kemana digunakan. Yang kedua, tentang anggota badan untuk apa saja dipergunakan. Yang ketiga, tentang harta dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Dan yang ketiga, tentang ilmu dari mana didapat, adakah diamalkan dan diajarkan. La yazal qadamu 'abdin hatta yus'alu 'an arba'ati asya'. Tidak bisa bergeser kaki anak Adam ketika di padang mahsyar nanti sebelum 4 pertanyaan ini mampu ia jawab. Maka urusan di padang mahsyar pun akan berlangsung cukup lama. Dan ingat, dalam surah Yasin Allah katakan,
Setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita itu dijawab bukan mulut. Dijawab bukan dengan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari itu mulut kami kunci, kata Allah. Yang akan bicara adalah amal-amal mereka. Dalam ayat ini disebut tangan-tangan mereka. Ahli tafsir sependapat tangan-tangan maksudnya adalah perbuatan atau amal kita. Setelah itu kita akan masuk kepada fase yang keempat. Sebelum kita memasuki fase yang keempat, seperti Allah sampaikan dalam surah Al-Insyiqaq tadi, kita akan menerima catatan amal. Dalam penerimaan catatan amal ada dua bentuk. Pertama, fa'amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan mengikuti hisab yang mudah. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Tapi ada orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang, maka dia akan dihisab dengan sangat sulit dan tempat kembalinya adalah neraka. Fase yang keempat yang kita lalui adalah yaumul hisab, hari penghitungan amal. Kita akan membuka seluruh catatan amal kita. Allah akan berfirman kepada kita, Iqra kitabak, buka dan baca catatan amal kalian. Maka dalam catatan amal itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarah akan kelihatan dan akan ia lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga kalau ia melakukan perbuatan dosa walaupun kecil akan ia lihat, dan semuanya akan dihitung oleh Allah. Kemudian setelah itu masuk kita ke fase yang kelima, namanya yaumul mizan, masa atau hari penimbangan amal. Kita akan ditimbang amal kita. Maka dalam surah Al-Qur'an dikatakan manusia nanti akan terbagi kepada dua. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kelompok pertama adalah orang yang berat timbangan amalnya dan dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Kelompok kedua, fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kelompok yang orang timbangan amalnya ringan dan ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu, hari sekarang siapkan amal untuk memberatkan timbangan. Kemudian fase yang keenam yang akan kita lalui namanya sirat, atau dalam istilah lain disebut siratal mustaqim. Rasulullah berpesan bahwa setiap manusia akan melintasi siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu Allah bentangkan di atas jahannam, kata Rasulullah, yang besarnya lebih halus daripada rambut di belah 7 dan lebih tajam daripada pedang. Sahabat bertanya, siapakah yang pertama kali melintasi sirat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, akulah orang yang pertama yang akan melintasi siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu, kata Rasulullah, dibagi kepada 3 terminal. Antara satu terminal dengan terminal yang lainnya jaraknya 1000 tahun perjalanan akhirat. Dan itulah yang akan kita lalui. Itu namanya siratal mustaqim, dan itu merupakan fase yang keenam. Kemudian fase yang ketujuh adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Setelah selesai melewati siratal mustaqim, bagi yang berhasil melintasinya, tempat kembalinya adalah surga. Yaumul jaza, hari pembalasan. Pembalasannya adalah nikmat yang luar biasa. Yang tidak berhasil melintasinya, tempat kembalinya atau yaumul jaza buatnya adalah neraka. Dan mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan yang dimasukkan ke dalam neraka itu pun dibagi dua nanti. Ada yang selama-lamanya di neraka dan ada yang sementara kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ada sahabat yang bertanya, apa azab di neraka yang paling ringan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, azab neraka yang paling ringan
engkau memakai terompah yang terbuat dari api neraka, yang ketika terompah atau sendal itu engkau pakai, maka melelehlah seluruh tubuhmu. Itulah azab yang teringan yang ada di dalam neraka. Jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, kehidupan dunia yang sementara ini janganlah sampai melupakan kita. Jangan sampai melalaikan kita bahwa kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dan tidak ada kita yang tidak akan melewati itu. Dan tidak ada jalan pintas atau jalan tol ketika melewati itu untuk lebih cepat sampai kepada yaumul jaza. Tahap demi tahap akan kita lalui. Maka oleh sebab itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu, kata Allah, kehidupan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya apa? Dahulukanlah kehidupan akhirat dan jadikan semua nikmat Allah saat dunia ini untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu untuk perjalanan panjang itu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.